Industri periklanan banyak mengalami perubahan, dan salah satu faktor yang merubahnya adalah internet. Platform digital, web, browser, dan media sosial lainnya telah menjadi pesaing aktif televisi, radio, majalah, dan surat kabar dalam dunia periklanan. Studi terbaru memperkirakan bahwa persentase investasi iklan yang ditugaskan untuk saluran online mewakili 44% dari semua pengeluaran iklan global pada tahun 2018 dan diperkirakan akan mencapai 50% pada tahun 2020. Transisi dari iklan tradisional ke saluran online telah dimotivasi oleh preferensi konsumen untuk media digital. Kedekatan konsumen dengan teknologi baru itu membuat marketer harus dapat berorientasi dan berinteraksi dengan konsumen melalui media digital. Salah satunya yaitu platform media sosial. Lebih dari 3.196 juta orang di seluruh dunia menggunakan media sosial saat ini. Jumlah yang tumbuh diperkirakan 13% setiap tahunnya. Meningkatnya penggunaan media sosial untuk mengakses informasi dan hiburan membantu memahami seberapa besar teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi kehidupan sehari-hari pengguna. Oleh sebab itu, media sosial sekarang sudah mengubah cara komunikasi pemasaran dengan konsumen, di mana konsumen memilih, berbagi, dan menilai informasi akan lebih fokus pada media online. Dengan kata lain, media sosial muncul sebagai sarana iklan utama pada target masyarakat modern. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini media sosial telah terbukti menjadi saluran interaktif yang mempunyai peluang cukup tinggi dalam meningkatkan presentasi audiovisual dari produk dan layanannya. Dan untuk menambah pengalaman pengguna, media sosial juga menawarkan bentuk iklan digital yang lebih menarik dan tentunya lebih canggih daripada media massa tradisional. Berdasarkan hal tersebut, para pemasar akhirnya memanfaatkan banyak platform media sosial lainnya untuk menarik pasar online. Dan menariknya lagi, hal ini tuh nggak cuma dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga dilakukan oleh para pelajar, ibu rumah tangga, bahkan para pegawai kantor pun ikut andil dalam dunia pasar online, terkhusus di media sosial Instagram pada salah satu fiturnya, yaitu Instagram Story. By the way, Instagram Story ini mulai diluncurkan dan berjalan pada tahun 2016, tepatnya di bulan Agustus. Para penggunanya dapat mengunggah konten dimulai dari foto atau video pendek selama 24 jam aja. Cerita yang disajikan di seluruh layar pun hanya memakan waktu 15 detik, yang nantinya akan diikuti oleh cerita-cerita lainnya. Oh iya, para pemasar yang mengiklankan produknya melalui fitur Instagram ini sama aja seperti para pengguna Instagram biasa. Mereka bisa menambahkan desain sesuai dengan yang dibutuhkannya. Tapi bedanya, pengiklan produk melalui Instagram Story ini diberi label sebagai iklan di kiri atas layar. Tujuannya sih sama seperti format iklan di media sosial lainnya, yaitu agar konten yang diiklankan dapat diklik oleh pengguna untuk mengakses informasi lebih lanjut tentang merek produknya. Dan pencarian informasi ini menjadi bagian penting dari proses keputusan belanja. Lalu, bagaimanakah agar iklan dalam IG Stories dapat berjalan secara efektif? Berikut akan kami bahas apa saja yang perlu menjadi pertimbangan ketika akan beriklan di IG Stories. Yang pertama adalah attitudes. Sikap adalah pendorong utama perilaku kehendak konsumen. Dengan demikian, sikap terhadap iklan adalah salah satu indikator terbaik efektivitas iklan. Sikap terhadap iklan telah didefinisikan sebagai kecenderungan untuk merespons dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap stimulus periklanan tertentu selama periode pengiklanan. Jadi, menghasilkan sikap yang menguntungkan terhadap sebuah iklan merupakan hal yang mendasar untuk membuat konsumen setidaknya mempertimbangkan produk dan layanan yang diiklankan. Dengan demikian, menciptakan kecenderungan yang menguntungkan pada pemirsa terhadap iklan mungkin penting untuk menarik dan membujuk konsumen agar membeli produk kita. Instagram memfokuskan pengguna pada self-promotion, di mana pengguna mempromosikan diri mereka sebagai brand. Maka, hal ini bisa menjadi peluang dan menjadi data bagi marketer untuk proses pembuatan iklan dalam IG Stories. Sebagai contoh, kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan.
Lalu, kita menemukan hal yang paling trending di Instagram adalah konten dengan hashtag tutorial. Maka, dengan melakukan pendekatan terhadap sikap, kita akan membuat konten iklan yang berhubungan dengan tutorial. Hal ini memungkinkan terjadinya engagement terhadap konsumen itu besar. Nah, yang selanjutnya adalah ad intrusiveness. Ini didefinisikan sebagai suatu tingkatan iklan yang dianggap menginterupsi kegiatan pencarian informasi yang dilakukan khalayak. Biasanya, iklan akan dianggap sebagai virus ketika dirasa menghambat kesenangan pengguna dalam bersosial media. Iklan di Instagram Story itu melakukan beberapa pendekatan yang justru sering meniru pengguna dalam penggunaan Instagram Story pada umumnya, seperti mengunggah kontennya di seluruh layar, menggunakan tools tag, dan fitur animasi. Nah, dengan membuatnya lebih kreatif dan inovatif, hal inilah yang akan mengurangi persepsi pelanggan terhadap ad intrusiveness yang disajikan di media Instagram ini. Yang ketiga adalah loyalty. Loyalty atau loyalitas adalah pencapaian yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Dalam iklan IG Stories, kita perlu meningkatkan persuasi kampanye, di mana pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa persuasif iklan akan menumbuhkan niat beli dan komunikasi positif dari mulut ke mulut atau WOM sebagai indikator utama loyalitas konsumen. Maka, iklan dalam bentuk persuasi pada IG Stories sangat membantu meningkatkan kedekatan antara perusahaan penjual dengan konsumen. Dengan membuat konten yang membujuk atau mengajak konsumen agar melakukan sesuatu, dapat membuat konsumen lebih dianggap, serta dapat meningkatkan komunikasi antara pengguna dengan kita sebagai pengiklan. Pusat atau inti dari jenis iklan ini adalah pada teks kalimat iklannya, sedangkan gambar hanya sebagai pendukung. Maka, sebagai pengiklan, kita harus tahu betul target serta tren yang terjadi pada saat itu. Fitur inovatif cerita Instagram meningkatkan peluang pengguna untuk berinteraksi dengan konten iklan. Misalnya lompati, hentikan, kembali, ikuti tagar, dan lain sebagainya. Konten yang dianimasikan dan dipersonalisasi oleh pengiklan merek memungkinkan dianggap oleh pengguna sebagai interaksi yang hampir tidak terbatas dengan iklan.